Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami di DHBH Rupiah dan Pengobatan Bapak Punggung dengan Syaraf. teknik pengobatan syaraf Hmm. dan pengobatan lainnya, fisik maupun metafisik, medis maupun medis. Kita selalu berusaha ikhtiar dengan terapi syaraf ini. Semoga pasien-pasien yang kesini, termasuk beliau, dimudahkan Allah untuk segera diangkat semua penyakit-penyakitnya, diberikan kesembuhan seperti sedia kala, serta semoga selalu dalam lindungan Allah Ta'ala dari musuh-musuh Allah yang nampak maupun yang tak nampak, dari golongan jin maupun manusia yang zalim. Semoga kita dijaga dari hal-hal seperti itu. Dan dengan terapi seperti ini mudah-mudahan biiznillah, dengan izin Allah Ta'ala, kita semua jadi lebih segar, lebih sehat karena Allah Ta'ala. Juga semoga siapapun yang menonton channel ini, semoga selalu dalam lindungan Allah Ta'ala. Yang sakit semoga semakin cepat sehat dan tambah bugar, dan yang sehat tambah lebih bugar lagi dengan izin Allah Ta'ala. Amin. Sebelum saya mulai, mari kita memohon kepada Allah SWT, semoga diberikan kelancaran, kemudahan untuk siapapun pasien-pasien di sini, dan diberikan kesehatan yang diterapi, dan apapun jenisnya penyakit-penyakit, dengan izin Allah Ta'ala semoga dibersihkan semuanya, dari penyakit fisik, mental, jasmani, rohani, metafisik maupun fisik maupun lahir maupun batin, dan semuanya. Saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ruqyah dulu. Semoga yang menonton ini juga karena Allah Ta'ala, dengan menerangkan ruqyah syar'i ini, semoga apapun masalah-masalah Anda, masalah kesehatan dan sebagainya, semoga dimudahkan, diberikan jalan keluar, dan dimudahkan segala urusan, serta sehat, segar semuanya, dan amin amin. Saya mulai ya Pak ya. Udah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang kencang suaranya. Jangan serius. Serius nih udah. Yang kencang suaranya. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim, wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Innal batila kana zahuqa. Innal batila kana zahuqa. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatan lil mu'minina wa la yazidul zalimina illa khasara. Law anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddi'an min khashyatillah. Wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun.
أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامة التي لا يجاوزهن بر ولا فجر من شر ما خلق وذرأ وبراء ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يرج فيها ومن شر ما ذرى في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر طارق يطرق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم إني أعوذ بوجهك الكريم وكلمتك التامة من شر ما أنت آخذ بناصيته. اللهم أنت تكشف المأثم والمغرم. اللهم إنه لا يهزم جندك ولا يخلق عدوك سبحانك وبحمدك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. 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 أذهب البأس رب الناس اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاء شفاء لا يغادر سقما. أذهب البأس رب الناس اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاء شفاء لا يغادر سقما. أذهب البأس رب الناس اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاء شفاء لا يغادر سقما. أذهب البأس رب الناس اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاء شفاء لا يغادر سقما. أذهب البأس رب الناس اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاء شفاء لا يغادر سقما. أذهب البأس رب الناس اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاء شفاء لا يغادر سقما. أذهب البأس رب الناس اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاء شفاء لا يغادر سقما. بسم الله رقيك والله يشفيك من كل ديدك ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر كل ذي عن الله يشفيك. بسم الله رقيك والله يشفيك من كل ديدك ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر كل ذي عن الله يشفيك. بسم الله رقيك والله يشفيك من كل ديدك ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر كل ذي عن الله يشفيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم أني مشين ضر وأنت أرحم الراحمين. اللهم أني مشين ضر وأنت أرحم الراحمين. اللهم أني مشين ضر وأنت أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ألف لام ميم. ألف لام ميم. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش. ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون.
قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها وعدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إن من المجرمين منتقمون ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبل من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعام وأنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينذرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد
ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما 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 وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تأخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا 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 أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به سحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الحق بكلماته ولو كره المجرمون بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد 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 ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم
قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أسأل الله رب العرش العظيم أسأل الله رب العرش العظيم أن يشفي أسأل الله رب العرش العظيم أن يشفي اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له أحد. Ya Allah ya Rabb, berikanlah kesembuhan kepada beliau, angkatkanlah semua penyakit-penyakit yang lama maupun yang baru, yang ringan maupun yang berat, yang sudah berakar maupun yang baru nada, singkirkanlah ya Allah, cabut penyakit-penyakit semua yang mengganggu beliau ya Allah. Berikanlah kesembuhan tanpa menimbulkan bekas ya Allah. Berikanlah kesembuhan tanpa menimbulkan bekas ya Allah. Ya Allah ya Allah, sembuhkanlah penyakit-penyakitnya ya Allah. Singkirkanlah semua musuh-musuh Allah yang mengganggu beliau dimanapun berada ya Allah, yang ada dalam badan ini, di dalam rumah ini maupun dimanapun berada ya Allah. Singkirkanlah musuh-musuh beliau yang berasal dari kaum jin maupun manusia ya Allah. Lindungilah ya Allah, lindungilah beliau dan keluarganya ya Allah. Ya Allah ya Rahman, berikanlah kemudahan kelancaran untuk mengalami semua penyakit yang sulit Engkau mudahkan ya Allah, yang susah Engkau mudahkan ya Allah, serta sembuhkanlah apapun penyakit-penyakit ya Allah, penyakit medis maupun medis, penyakit fisik maupun mental dan sebagainya ya Allah. Mudahkanlah ya Allah, mudahkanlah ya Allah, mudahkanlah ya Allah. Amin 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 ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Nah, sekarang berlanjut ke terapi total syaraf ya, pengobatan syaraf habis ruqyah insya Allah nanti insya Allah dimudahkan sama Gusti Allah. Amin. Nah, kita terapi dengan beberapa bahan minyak zaitun, krim meset dan lain-lain. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Sambil dibacain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامة من غضب وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها 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 وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sallallahu ala Muhammad. 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 Sallallahu ala Muhammad.
Bismillah. Allahu Akbar. Ukhrij. Assalamualaikum. Ukhrij. Ukhrij. Assalamualaikum. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Innahu min Sulaiman. Innahu min Sulaiman. Innahu min Sulaiman. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wisraka alladhi anqadha dhahrak warfa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zalzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma idzi yasdurun nasu ashtadan liyaraw a'malahum wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. 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 Di sini keras lagi Pak ya? Iya. Padahal kemarin udah enak kan? Tapi insya Allah kita tuntaskan bareng-bareng Pak ya. Amin. Minta tolong sama Gusti Allah aja Pak. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Enggak sakit Pak? Tebel. Tebel Pak ya? Iya ini karena tebel ya Pak. Nah, ini sepertinya seperti ini kondisinya lebih baik rajin minum minyak zaitun juga membantu Pak ya. Minyak zaitun diminum bersama batu sauda alias sinten hitam, insya Allah bagus Pak.
Keren Pak. Kenapa jadi tebel? Pak. Kemarin perasaan nggak tebel-tebel. Ini apa harusnya normal Pak? Ini Pak. Tapi insya Allah ada perubahan Pak. Ini Pak. Oke, saudaraku, ya Allah, Gusti. Kenapa terapi saraf ruqyah? Kenapa terapi saraf dengan ruqyah itu kadang tidak sekali, bisa 2 kali? Karena seringkali begini, saudaraku, ketika orang di ruqyah itu lapisan daging yang berbentuknya lemak biasanya tuh berkurang tuh, langsung mencair ya. Jadi lemak-lemak dalam darah itu langsung hancur. Cuman lapisan berikutnya itu ada, saudaraku. Jadi setan itu memang berlapis-lapis. Kadang-kadang lapis pertama nih sudah keluar nih, kayak kemarin nih, tubuh ini kan kemarin sudah gampang diterapi, itu sudah muncul. Waktu pertama berat ya, terus keduanya sudah mulai ringan tuh. Nah ini terapi yang ketiga malah muncul lagi gitu, lapisan yang dari dalam tuh keluar lagi. Nah ini harus hilang semua lapisan Lemak jahat. lemak seperti itu. Kalau dalam konsep spiritualnya gini, saudaraku, jiwa kita kan berlapis-lapis ya. Jiwa kita tuh berlapis-lapis, mulai dari nafs yang paling luar, yaitu nafs amarah bitsu. Di situ yang paling berat biasanya tuh ya. Kemudian lapis berikutnya dari nafs itu, dari jiwa ini adalah lawwamah. Nah, ketika di ruqyah dari amarah bitsu tersingkirkan, muncul di lapisan yang lebih dalam itu tadi. Lapisan kedua muncul lawwamah. Digenjot lagi. Nanti ada lapisan ketiga. Ya. Lapisan ketiga adalah mulhamah. Ya, ini lapisan jiwa yang nanti diharapkan ketika amarah bitsu, ini gangguan-gangguan gaib di nafs itu tersingkirkan, kemudian nafs di lawwamah tersingkirkan, nah, terus yang ketiga ini mulhamah tersingkirkan, maka sampailah kepada nafs mutmainah. Ini harusnya pada di situ, nafs jiwa yang tenang. Ketika jiwa ini sudah bersih dari gangguan-gangguan. Seperti itu, saudaraku, gambarannya ya. Jadi sebenarnya terapi saraf dengan ruqyah ini luar biasa, saudaraku. Anda akan mendapatkan program terapi ini dengan cara seksama, karena lapisan-lapisan tubuh kita akan terus digarap sampai insya Allah pada lapisan yang mutmainah, jiwa yang menjadi jiwa yang tenang. Karena apa? Insya Allah nanti jin-jin atau gangguan-gangguan gaib atau lapisan-lapisan yang kotor itu akan tersingkirkan. Secara fisik biasanya dalam bentuk lemak dan darah kotor. Makanya bekam itu sangat bagus banget. Bekam, kemudian penghancuran gangguan saraf seperti dengan pijit saraf tadi. Nah,
pijit saraf itu dengan tangan tentu saja yang panjenengan kalau sholat dengan syahadat ini bisa digunakan luar biasa, saudaraku. Jangan dianggap seperti orang-orang yang ruqyah, yang biasa ngeruqyah itu tahu pengobatan itu dengan jari telunjuk ini yang energinya terus ditingkatkan ketika sholat. Ketika sholat kan kita baca syahadat tuh, asyhadu an la ilaha illallah, kan gitu ya, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, ini terapi, saudaraku. Anda boleh berlatih terapi ini sendiri, boleh di rumah, boleh juga Anda belajar di DHBH, terapi pengobatan, yang nanti insya Allah bermanfaat untuk panjenengan ngobati keluarga, misalnya tetangga, ya pokoknya orang-orang yang membutuhkan lah, seperti itu. Oke ya, kan berikutnya dari lapisan-lapisan itu nanti akan bersih, maka insya Allah yang namanya hidup ya, realitas kehidupan kan macam-macam. Orang untuk mendapatkan harapan menjadi tenang itu bukan perkara gampang, saudaraku, kan begitu. Makanya doa yang kita panjatkan adalah sampailah pada jiwa yang tenang, agar kita menjadi tenang. Tenang itu artinya apa? Tenang itu artinya nggak punya utang, kan begitu ya. Kalau masih ditagih kan nggak tenang, betul nggak? Masalah-masalah tersingkirkan, terselesaikan. Pikiran yang kacau, yang kemana-mana, yang membuat kita gelisah, tersingkirkan, bersih, sehingga kita menjadi tenang. Badan yang sakit, tubuh yang sakit-sakitan, yang ada penyakitnya, tersembuhkan, sehingga kita menjadi tenang. Seperti itu, saudaraku. Nanti lapisan-lapisan jiwa itu berikutnya adalah yang paling dalam lagi adalah lapisan rodiyah, ya, nafsu rodiyah, ya. Terus itu golongannya para wali lah gitu ya. Habis ke dalam lagi apa? Lapisan jiwa yang ke dalam, yaitu mardiyah, ya. Lapisan yang ketujuh, nah, lapisan kamilah, itu sudah jiwa Tuhan, orang yang sudah manunggaling kaulo Gusti, sudah menyatu dengan kekuatan Allah. Oleh karena itu ikhtiar kita untuk menyehatkan itu dengan cara apa? Ya dengan terapi saraf dan ruqyah. Terapi saraf dengan kekuatan jari-jari yang istimewa. Makanya sebenarnya saya terasa banget, apalagi saya ini ya, yang dulu kerjanya ngobatin orang, itu kan jangan dianggap tidak berisiko. Makanya orang-orang yang jadi juru sembuh itu harus punya kekuatan yang luar biasa, kan gitu. Kebetulan saya itu kan kadang-kadang juga ada program-program keilmuan kayak narik mustika. Walaupun sebenarnya narik mustika, narik pusaka itu sebagai ajang latihan untuk narik penyakit, narik energi-energi negatif. Prakteknya dengan cara ya tadi, narik mustika, narik pusaka. Nah itu kadang-kadang ada yang masuk seperti di tubuh saya ini, saudaraku, begitu ceritanya. Jadi di DHBH itu, di masyarakat, program keilmuan masyarakat itu ada program penarikan mustika yang diadakan di Taman Mini. Hampir setiap tahun dulu kita ngadain, dari tahun 2000 sampai 2014 apa ya. Artinya banyak banget sudah yang ngikutin sih. Biasanya ngikuti ya juru-juru sembuh itu tadi, juru sembuh, paranormal, para penyembuh alternatif. Mereka belajar, ada yang belajar memang untuk narik mustika, tapi sebagian besar mereka belajar untuk membuang penyakit seperti itu. Nah itu teorinya panjang, tapi ini garis besarnya seperti itu. Makanya ini ketika saya tadi kemarin ya di terapi saraf dengan ruqyah, kemarin udah enak tuh, tebal yang menutupi kayak semacam lapisan-lapisan tuh sudah bersih. Mungkin kemarin tuh di tadi nafs amarah bitsu. Nah, kemudian muncul lagi lapisan yang dari dalam lagi, muncul lapisan lawamah, genjot lagi ini, mudah-mudahan bisa
sekaligus keluar juga mulhamahnya, sehingga kita menjadi sampai pada jiwa yang tenang, badan sehat, semua enak. Seperti itu saudaraku, gambarannya seperti itu. Untuk hal-hal yang bersifat metafisis tadi, nek panjenengan gemia waktu zamannya muda pernah ngelmu ya, atau punya dari jalur keturunan tuh orang-orang yang berilmu metafisis atau supernatural atau spiritual, hal-hal yang bersifat gaib atau magic itulah ya, itu biasanya ada efeknya. Efek kemana? Efek ke kesehatan, ke tubuh. Oleh karena itu, beranikah Anda ruqyah? Nah, berani nggak? Ruqyah itu adalah sebuah transfer energi spiritual dengan dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran dan doa-doa khusus. Aduh, ketika panjenengan sehat, tidak ada gangguan gaibnya, maka ruqyah sebagai bentuk transfer energi yang akan menguatkan jiwa panjenengan. Tapi kalau panjenengan di dalamnya ada gaibnya, ada gangguan gaibnya, ada jinnya, maka energi yang masuk dari kekuatan ayat-ayat tadi akan mendorong keluar kemana? Ya keluar dari tubuh Anda, dari jiwa Anda, yang khususnya biasanya itu bersarang di jiwa, di nafs amarah bisu, lapisan paling luar. Begitu saudaraku. Dan itu mengakibatkan apa? Sumbatan-sumbatan pada pembuluh darah. Ya, alhamdulillah saya itu ya dari muda nyaris nggak pernah sakit. Ya pernah sih sakit gigi, penyakit yang berat sih nggak ada gitu. Tapi tetap saja namanya sudah sepuh, kita harus menjaga kesehatan. Dan ada sajalah gitu. Kenapa? Karena kita kan rajin ya, bekamlah setidaknya sebulan sekali berpekam. Terus kita biasa ruqyah orang juga tuh masih meruqyah diri sendiri. Nek panjenengan punya kemampuan itu luar biasa. Jenengan ngamal ke ayat-ayat suci di rumah, ngaji, itu sudah ruqyah. Sudah ruqyah itu. Jenengan sholat, itu ruqyah. Dikira enggak apa, ya ruqyah juga itu. Makanya diharapkan jenengan sholatnya dapat mencapai seperti harapan, diterimalah insya Allah ya, diterima Allah. Tapi ikhtiar kita, ikhtiar kita itu meningkatkan spiritualitas ya Allah. Walaupun tidak semua orang yang bisa baca Quran bisa ruqyah. Ini kan disertai dengan ilmu yang lain, pemahaman tentang gaib misalnya. Gambarnya begitu saudaraku. Kenapa di DHBH itu ada program pijat saraf dengan ruqyah? Di DHBH kan biasanya ada ruqyah. Ruqyah itu hanya ruqyah, dibacakan ayat-ayat secara verbal ya. Biasanya lanjutannya adalah olah nafas, olah verbal. Olah verbal itu membaca doa-doa khusus gitu ya. Kemudian olah nafas. Ketika olah nafas juga di situ ada olah verbal. Kemudian ada juga mandi ritual. Jadi dengan doa-doa cahaya misalnya. Doa cahaya, memohon cahaya tubuh kita supaya bercahaya. Doanya Nabi Rasulullah SAW, Nabi Muhammad ya, ketika berangkat masjid beliau itu selalu berdoa, doa cahaya ya, Allahumma ja'al fi qalbi nuran wa fi lisani nuran wa fi basari nuran wa fi sam'i nuran. Ya, doa-doa cahaya itu
bawahnya lagi, dikit bawah. Aduh tuh di situ. Ya Allah, berikanlah cahaya dalam hatiku, cahaya dalam lisanku, cahaya dalam pendengaranku, cahaya dari kananku, cahaya dari kiriku, cahaya dari depanku, cahaya dari belakangku, cahaya dari atasku, cahaya dari bawahku. Jadikanlah cahaya itu dalam diriku dan besarkanlah cahaya itu untukku. Ya begitu saudaraku. Jadi itu biasanya itu ketika sebelum diterapi itu diberikan itu lapisan-lapisan itu cahaya supaya nanti sebagai media untuk keluarnya gangguan-gangguan gaib, keluarnya energi negatif. Mandinya dengan apa saudaraku? Mandinya dengan herbal. Herbalnya macam-macam, ada lebih dari 41 jenis macam herbal. Kita tahu, ingat nggak kisah itu tuh situ, kisah anaknya Nabi Sulaiman ya, yang sakit berpindah-pindah. Jadi sakitnya pindah-pindah saudaraku, di tubuh tapi pindah-pindah, ada yang di tangan, pindah ke punggung, pindah ke kaki, pindah ke kepala, terus berpindah terus. Sampai dokter kerajaan Nabi Sulaiman itu, aduh, menyampaikan nggak sanggup. Dokter kerajaan Nabi Sulaiman sekaya apa besarnya ya, ribuan tabib kerajaan aja nggak mampu. Sampai pada suatu hari, ini ada di kitab ya, kisah ini ada di kitab Al-Awfaq ya. Jadi kan sudah pernah membaca kitab Al-Awfaq, aduh sih. Di situ dikisahkan anaknya Nabi Sulaiman yang sakit itu, sampai akhirnya turunlah malaikat Jibril. Ya, tentu saja diutus Allah untuk memanggil Serobat, kan begitu kisahnya. Serobat itu rajanya jin, ratunya jin. Ketika kan kita tahu ya, Nabi Sulaiman itu kan punya kemampuan komunikasi dengan bangsa jin, bahkan punya pasukan dari bangsa jin kan gitu. Dipanggillah itu Serobat sama Nabi Sulaiman. Maka dengan tubuh gemetar, Serobat datang memenuhi panggilan Nabi Sulaiman alaihissalam. Kemudian dengan badan yang gemetar ditanyalah dengan berbagai macam pertanyaan dari Nabi Sulaiman. Salah satunya adalah, "Hai Serobat, kenapa ini anakku sakitnya sakit apa?" Seperti itu. Maka Serobat menjawab, "Ya Nabi Sulaiman alaihissalam, sebenarnya penyakit yang diderita oleh anak keturunan Adam, Nabi Adam, sebagian besar adalah karena anak cucuku. Karena jin, maksudnya karena setan." Jadi disitulah dijelaskan oleh Serobat nama-nama jinnya bahkan. Jadi yang dijelaskan di situ nama-nama jin dan herbal untuk ngobatinya ada saudaraku di kitab Al-Awfaq. Saya ingat dulu, saya tahun 81 itu mulai belajar kitab Al-Awfaq. Belajar kitab itu di dalamnya ada setan, makanya saya tertarik tuh belajar herbal, sehingga saya kemudian alhamdulillah jadi boleh dibilang menguasai herbal. Sehingga saya mengisi dari radio ke radio, mengisi beberapa majalah ya. Di tahun 2000-an tuh saya masih ngisi
sampai 2008 apa 2000, bahkan sampai 2012 masih ngisi ya. Salah satu dari tulisan saya di majalah Misteri, kemudian majalah Herbal dan Artis, ya, Herbal dan Artis, kemudian di Spiritual Healing, majalah Spiritual Healing. Di situ saya menjelaskan kisah ini. Judulnya Herbal PS Setan, gitu judulnya. Nah, di situ dijelaskan nama-nama setan dan herbal yang digunakan untuk mengobati penyakit. Nah, ketika panjenengan terapi ini nanti akan jenengan dapat herbal. Minuman disediakan nanti, mandi juga begitu. Ada garam herbal. Isinya 41 jenis tanaman herbal. Seperti itu saudaraku. Misalnya gini, di kitab situ dijelaskan setan yang mengganggu otak. Ada lengkap banget. Setan mengganggu daging, setan yang mengganggu tulang, obatnya namanya ini, namanya ini, obatnya ini, gitu. Misalnya setan yang mengganggu otak misalnya ya, namanya Mina, gitu. Obatnya apa? Ada di situ dijelasin. Obatnya temu sirih ruas, temu ruas, ya. Terus garam mesoi. Siapa? Mas Reza. Apa Mas? Aduh, mana? Iya. Iya. Terus itu saudara gambarannya ya. Jadi insya Allah terapi ini luar biasa nih. Apa? Ya maklum saudaraku. Ini saya yang jelasin supaya panjenengan dapat gambaran lengkap ya. Jadi jangan dianggap ruqyah itu hanya sekedar baca, enggak. Itu sebuah vibrasi yang luar biasa. Getaran ayat-ayat itu sekarang akan disalurkan melalui tangannya terapis itu Gusti. Dalam ini ada Ustadz Pram, Ustadz Firdaus nanti yang akan terapi. Termasuk saya insya Allah ikut terlibat, teman saya perlu diterapi juga soalnya. Jadi ya terapi. Ya terapi, aduh Gusti. Itu Mas. Celeng aja Mas. Celeng. Gitu ya saudaraku. Jadi gambarannya penting. Terus jadi terapi ini nanti jenengan akan punya satu, diberikan herbal tuh untuk diminum, namanya herbal pembangkit energi. Herbal itu aduh Gusti, untuk diminum panjenengan satu botol itu ada 60 botol, ada 60 kapsul. Itu bisa Anda dapatkan, atau jenengan juga mandi dengan herbal itu, dengan 41 jenis tanaman herbal tadi. Mandi ritual. Seperti itu saudaraku gambarannya. Itu Mas bener Mas itu Mas. Iya Allah Gusti. Pokoknya enggak kecewa lah panjenengan. Apapun panjenengan sakitnya silakan datang. Jenengan belum pernah diruqyah kan? Aduh Gusti. Ya coba diruqyah. Aduh Gusti. Bukan hanya akan meningkatkan energi panjenengan, tapi juga insya Allah membersihkan semua penyakit. Aduh Gusti. Aduh. Oke Mas, tambahin lagi doa lagi Mas, dihajar Mas pakai apa Mas? Pakai aduh Gusti. 102 Mas. Al-Baqarah. Wattaba'u pakai hajat itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان
فيقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. Masya Allah. Ya Allah Gusti. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah. Oh, Akbar. Ya Allah Gusti. Allah. Al-Hasil Mas. Al-Has. Apa Lau anzalna. Hah? Dihajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Law anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddi'an min khasyatillah. Wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Allahu Akbar. Allah Akbar ya Allah Gusti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna syajarataz zaqqum ta'amul athim kalmughli yaghli fil budun kalmughli yaghli fil budun kalmughli yaghli fil budun kalmughli yaghli fil budun kaghalyil hamim khudhuhu fa'diluhu ila sawa'il jahim thumma sumbu fawqa ra'sihi min 'adzabil hamim 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 Dhuqa innaka antal azizul karim. Allah Akbar. Allah. Ya Allah. Ya Allah. Aduh. Aduh, Gusti Allah. Udah kakak Pak, udah Pak. Udah Kak. Iya. Kakak Pak ya. Udah nyetrum ke bawah Pak. Iya, aduh Gusti Allah. Iya Mas. Gusti Allah ini. Ya aduh Gusti, ini saya juga kena kebas saudaraku, jadi ada yang tersumbat lah gitu. Ya mungkin karena kesalahan saya masa lalu atau juga kesalahan yang baru saja yang mengakibatkan sumbatan-sumbatan. Aduh Gusti, di pembuluh darah sehingga ada yang terasa kebas karena darahnya nggak lancar kan gitu, atau mungkin darahnya tidak lancarnya karena banyaknya lemak. Aduh Gusti, tapi kalau secara cek kesehatan normal. Aduh Gusti, kan kalau kolesterol tuh harus di bawah 200, saya di bawah 160. Artinya secara hitung-hitungan trigliserida juga tidak sampai 150. Banyak faktor ya saudaraku, jadi kadang-kadang aduh bisa juga ini gangguan-gangguan. Duh ya Allah. Astagfirullah. Ini terasa sakit tapi enak saudaraku. Sakit. Allah Gusti. Sampai ke kaki nih. Ya Allah Gusti. Jadi energi tangan beliau ini luar biasa. Aduh.
Ya Allah. Aduh sampai aduh, sampai marah itu tuh. Aduh, dipecah itu ya, harus pecah itu di situ. Ya, banyak Hmm? banyak penyumbatan, kita nyari ke titik sumbernya. Alhamdulillah ketemu, meskipun ketutup berlapis-lapis kulit. Nah, kita coba mencari sumbernya. Ya Allah, Gusti. Aduh. Insya Allah setelah ini lebih enteng, lebih buka. Gusti. Ya. Untuk yang lainnya silahkan datang ke THBH ya, yang terdekat. Monggo hubungin Bapak. Aduh. Duh, jenengan boleh konsultasi ya. Konsultasi dulu dengan saya di garam herbal, garam rukiah. Di DHB itu ada garam herbal. Ada juga garam yang putih biasa. Itu biasanya aduh, kalau warteg atau warung makan Padang atau warung lainnya lah, Sunda, warung apa aja, warung Makassar, itu kan banyak yang terapi ya di DHB ya. Itu kan pada ambil garam rukiah. Untuk apa saja? Ya macam-macam. Garam rukiah itu bisa untuk dicampurkan dengan garam dapur panjenengan di rumah. Ya kan gitu. Bisa juga untuk mandi, untuk rendam kaki, atau biasanya ditaburkan di tempat-tempat yang angker. Aduh, iya Allah, Gusti. Taburin. Ya. Jadi di DHBH itu Dewan Harkat Baitul Hikmah itu ada namanya Majelis Zikir Mustajabah. Zikir Mustajabah itu setiap malam Jumat kita adakan, panjenengan boleh hadir. Ya, itu diadakan di mana-mana, di seluruh cabang DHBH, baik yang ada di Jakarta ya, aduh, di Gereja Bubur, di Keranggan, di Cikampek, aduh Gusti, yang di Palembang, yang di Selawi ada. Jenengan bisa ngambil garam itu untuk apa? Ya untuk tadi keperluan panjenengan. Berapa? Jenengan tinggal ngisi kotak aja kok, itu buat berbagi aja. Jadi jenengan ya banyakan sih mereka berbagi juga, karena gini, orang-orang yang punya masalah jenengan dapat menghubungi di nomor telepon yang tertera di situ ya, atau ke saya nggak apa-apa, memang ke saya sih, nanti di situ nanti disampaikan ke Ustadz Pram, Ustadz Firdaus untuk didoakan ketika kita malam Jumat tahlil, tawasul, manakib, dan seperti itu saudaraku. Anda dapat mengirim nama panjenengan atau minta didoakan keluarganya panjenengan, boleh, monggo. Anda hubungi Dewan Harkat Baitul Hikmah di Keranggan ya, cabang Keranggan, di depan Hotel Avensel. Jenengan boleh hanya berkirim nama-nama atau datang langsung boleh. Seperti itu gambarannya. Masih belum pecah semua ya? Belum nyebar ya? Iya ya. Sumbernya banyak. Iya, Tapi ya. insya Allah beres. Ya di situ ya. Iya. Ya saudaraku ini, aduh, Tapi kenapa? ketemu. Beliau itu Mas Franto, Ustadz Pram ini mencari, kalau dalam bahasa Arabnya apa ya? Aduh Gusti. Nah, bahasa Jawanya gini, lagi mencari. Jadi tangannya itu bisa bergerak gitu kan, kayak roh tauhid ingkang paling gesang dumateng badan kula. Kula nyuwun gerakan ti wilujeng. Nanti tangannya tuh tangannya bergerak mencari, kayak dapat petunjuk seperti itu. Kalau dalam bahasa Arabnya itu di surat surat apa ya? Suratnya di surat anak siapa jenengan Mas? Terakhir Kahfi. Kahfi ya. Surat Al-Kahfi ayat 10.
itu Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana ya wa hayyi min amrina rasada. Jadi insyaallah aduh Gusti, Allah akan berikan petunjuk dengan dengan tepat. Jadi tidak dengan pada urusan kita ini, urusan lagi deteksi itu insyaallah. Jadi orang terapi itu mengamalkan ayat-ayat sekaligus sebagai bentuk ibadah dan mengobati orang lain kan gitu. Maka dimuliakanlah orang-orang yang bergerak di bidang pengobatan seperti itu. Mudah-mudahan jenengan dapat terbantu. Oleh karena itu saya berharap panjenengan bisa menjadi juru sembuh setidaknya untuk diri sendiri, keluarga, syukur bisa untuk orang lain. Aduh Gusti. Nah, itu kayak situ semua ya Mas ya? Itu kayak muter gitu apa gimana ya Mas? Ya, nanti ini pasti jadi titik sumbernya sudah ketemu, tinggal ini mengaplikasinya nanti akan tersebar semua. Salah saraf yang tersebar akan insya Allah lebih lancar lagi. Ya, iya, begitu. Aduh, tuh, Masya Allah. Nyetrem kemana-mana Pak? Iya, khususnya kaki ini. Ini insya Allah ke kaki ke bawah nih Mas yang rasanya aduh. Yang bermasalah nanti akan tidak masalah. Sampai ke sini Mas. Nih. Tapi ini nggak perlu dipegang sininya Mas. Tidak usah, hanya di paling mentok di punggung, tulang ekor ya. Tulang ekor ya. Di situ, di atas panggul. Nanti insya Allah terdeteksi semua. Nah, ya Allah Gusti, iya di situ Pak. Persis serem. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Catet. Ya Al-Kahfi ayat 10 kalau nggak salah loh ya. Betul Pak. Betul ya. Betul sekali. Bapak. Oke. Aduh Gustinya Mas. Ya. Nah, itu benar tuh. Panjenengan kalau ada terasa kebas, aduh, apalagi kalau sudah sampai stroke, jangan sampai lah ya. Jangan sampai, makanya dirawat kesehatan panjenengan. Datang ke sini ya. Jangan sungkan-sungkan untuk merawat kesehatan. Datang ke sini, ketemu saya, bisa ngobrol panjenengan. Ya terapi di sini di Grand Cibubur. Ya, tanyalah Pak Suki, mungkin sudah kenal di sini, terkenal, ada tulisan Bekam Gurah Ruqyah. Aduh Gusti. Aduh Gusti. Aduh. Betul. Pecah-pecah. Lemaknya yang pecah Pak. Ototnya baik-baik saja Pak, insya Allah. Gumpalan-gumpalan saraf yang nggak teratur itu mengeras, menegangkan gitu, dilenturkan kembali ya Gusti, supaya aliran darah lancar. Ya Allah Gusti. Jadi di hati terus berjalan saudaraku vibrasi dari ayat-ayat dan doa-doa gaib. Jangan bisa belajar kok. Tuh. Makanya penting banget untuk mengamalkan kayak apa? Doa bacaan yang sering diamalkan sama para malaikat. Aduh Gusti. Malaikat penjaga ars. Ya. Terus juga doa penjagaan untuk
aduh, terhindar dari gangguan-gangguan gaib. Gusti. Allah Akbar. Jenengan akan ketemu saya selama mungkin lama ya. Kita akan terus sampaikan ilmu ini dan berbagi pengetahuan. Siapa tahu menjadi ilmu buat panjenengan, buat saya juga gitu, buat semua yang terlibat di pengobatan, wabil khusus para terapis di DHBH ya. Di DHBH itu gambaran ya, itu adanya di depan Hotel Avensel di Keranggan ya. Di sana ada 15 orang ya. Ada 6 orang perempuan, terapis perempuan, dan 9 terapis pria. Kemudian ada konsultan ruqyah, ada 3 orang, ada ahli syaraf, pokoknya lengkap deh. Dan biasanya yang terapi khusus itu adanya di Grand Cibubur. Itu yang kalau berat banget lah istilahnya ya, di Grand Cibubur ditangani secara bersama-sama oleh Ustadz Firdaus, Ustadz Pram, dan saya gitu. Ada Mas Harsono yang lengkap pokoknya insya Allah akan ditangani secara ditangani secara integral, secara menyeluruh. Jadi bukan hanya fisiknya, tapi juga psikisnya, jiwanya, bukan hanya lahirnya tapi juga batinnya. Aduh. Enggak Pak. Udah. Turun. Oh iya. Udah lembek Pak. Iya. Bawahnya digenjot ya Mas? Iya Pak, biasa Pak. Tapi insya Allah lebih enakan Pak. Ya alhamdulillah, masya Allah, alhamdulillah. Udah elastis Pak. Ya terus nanti mudah-mudahan sampai tuntas kan gitu. Karena ini jadi saya ini kan pada tahun 2000 itu jatuh. Aduh Gusti Allah. Bulan Oktober, sekarang bulan apa ini? Mau Januari Pak, besok Pak. Desember. Berarti udah 5 tahun yang lalu nih saya. Aduh Gusti Allah. Bagi panjenengan yang belum punya keturunan juga bisa ya, aduh sih. Atau ya bagus ya. Udah bagus. Tinggal ya. Tinggal dikit bawahnya Pak. Jadi berapa lama terapi itu? Minimal itu 1 jam sampai 1,5 jam. Kalau secara menyeluruh itu bisa sampai 2 jam. Karena apa? Ada rendam kaki, ya, pakai herbal, ada mandi. Terus panjenengan Muslim, ya itu disarankan untuk sholat dulu, sholat hajat gitu. Nah, Anda wudhu kemudian sebenarnya kayak orang ruqyah gitu. Cuma nanti lebih lengkap lagi karena ketika ruqyah itu sekaligus Ustadz tuh menggunakan kekuatan spiritualnya disalurkan melalui jari-jarinya itu mengobati penyakit.
istimewa banget, istimewa. Silakan panjenengan datang di DHBH. Matur nuwun. Suwun Mas. Nah, semoga panjenengan tansah pinangangan rahayu, selamat sehat walafiat. Hubungi kami di DHBH, Dewan Harkat Baitul Hikmah. Matur nuwun. Sallallahu alaihi wasallam.